Isu utama yang mencuat dalam kasus ini adalah transparansi dalam proses legislasi. Sebagai negara demokrasi, pembahasan revisi undang-undang yang memiliki dampak luas terhadap sistem pemerintahan dan peran TNI seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan aspirasi publik. Soalnya nggak cuma sekali dua kali nih kita lihat dia begitu. Makanya sekarang Dedi punya julukan dari netizen yang disebut sebagai tukang sapu rezim. Dedi lagi. Halo Pak Deddy Corbuzier. Bapak sebenarnya punya masalah apa sih sama netizen? Perasaan setiap ada kritikan ke pemerintah, Deddy Corbuzier ini paling rajin jadi tamengnya pemerintah. Udah gitu, dengan status dia yang sekarang difasilitasi negara buat melayani rakyat, kok malah makin sengak gitu ya? Maaf ya Deddy Corbuzier, yang katanya pintar, Anda itu kan staf khusus Menteri Pertahanan, bukan buzzer. Apa dia nggak sadar ya kalau dia ini udah jadi pejabat di pemerintahan? Kok ya nggak ada malunya gitu, beraninya cuma sama netizen yang punya hak untuk berpendapat. Beberapa bulan lalu dia ngatain anak kecil PA gara-gara urusan makan bergizi gratis. Lah sekarang dia terang-terangan nyinyirin netizen karena mengkritik kelakuan pemerintah dan anggota dewan yang rapat tertutup di Hotel Fairmont. Dengan bangganya, seorang pejabat yang dapat privilege dari pemerintah justru sibuk membela rapat tertutup panja Komisi 1 DPR RI terkait revisi Undang-Undang TNI di Hotel Bintang 5. Ya jelaslah pembelaan si Dedi ini memancing reaksi keras dari netizen yang menilai bahwa rapat semacam ini seharusnya dilakukan secara transparan. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap
dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Isu utama yang mencuat dalam kasus ini adalah transparansi dalam proses legislasi. Sebagai negara demokrasi, pembahasan revisi undang-undang yang memiliki dampak luas terhadap sistem pemerintahan dan peran TNI seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan aspirasi publik. Tapi faktanya, rapat yang dilakukan anggota dewan ini justru dilakukan di sebuah hotel bintang 5 dan bukan di gedung DPR yang semestinya menjadi forum resmi. Wajar kalau kelakuan mereka semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keterbukaan adalah prinsip fundamental. Rakyat berhak mengetahui isi revisi Undang-Undang TNI dan bagaimana proses pembahasannya berlangsung. Apalagi perubahan atas Undang-Undang TNI ini berpotensi menghidupkan kembali praktik dui fungsi ABRI yang dulu menjadi salah satu faktor utama dalam sistem pemerintahan otoriter di masa Orde Baru. Buat masyarakat, revisi ini dianggap sebagai langkah mundur dari reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Kalau memang nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, kenapa pembahasannya harus dilakukan secara tertutup di hotel mewah? Apa saking capeknya kalian rapat? Terus bisa langsung check-in di kamar Vermont? Ini lagi, ada-ada aja. Deddy Corbuzier yang dalam kapasitasnya adalah staf khusus Menteri Pertahanan dan seorang letkol tituler membela rapat tertutup tersebut dengan alasan bahwa pertemuan tersebut diganggu oleh orang-orang yang mencoba menerobos masuk secara paksa. Lah, pertanyaan kita nih ya, Master Deddy yang katanya orang pintar, ngapain juga lo pada rapat di hotel, bukannya rapat di Senayan? Justru nggak bakal diganggu siapa-siapa. Kan pagar gedung DPR susah dirobohin. Dengan jawaban Anda yang membela seperti itu, justru akan memperburuk situasi. Bukannya ngasih klarifikasi mengenai alasan rapat dilakukan secara tertutup di luar forum resmi, kenapa seorang Deddy Corbuzier yang difasilitasi negara kok rajin banget mengalihkan perhatian publik dengan narasi-narasi yang gak nyambung? Sikap Deddy yang membela rapat tertutup ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya ini si Deddy ngerti gak sih sama isu yang lagi dibahas? Atau jangan-jangan dia cuma bertindak sebagai pembela kebijakan pemerintahan tanpa dasar yang kuat, alias asbun, asal bunyi aja. Soalnya nggak cuma sekali dua kali nih kita lihat dia begitu. Makanya sekarang Deddy punya julukan dari netizen yang disebut sebagai tukang sapu rezim. Ini kan mencerminkan kalau peran dia lebih bersifat simbolis ketimbang substantif. Ini semakin diperkuat oleh statusnya sebagai letkol tituler yang sejak awal udah menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai penghargaan yang diberikan tanpa dasar yang jelas. Kritik yang muncul terhadap Deddy Corbuzier bukan cuma tentang dirinya secara pribadi, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal transparansi kebijakan. Sikap tertutup dan minimnya penjelasan yang memadai tentang revisi Undang-Undang TNI ini menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat. Kalau pemerintah dan legislator benar-benar ingin mendapatkan dukungan publik, seharusnya mereka membuka ruang diskusi dan menyampaikan alasan dibalik perubahan yang diusulkan. Sebagai seorang public figure, Deddy Corbuzier memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat.
Tapi sekali lagi, maaf, perannya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan seharusnya bukan cuma sebatas menjadi corong pemerintah, tapi memberikan informasi yang objektif dan transparan. Kalau dia masih mau mendapatkan kepercayaan publik, Dedi harus lebih selektif dalam membela kebijakan dan memastikan bahwa ia memahami substansi dari isu yang dikomentarin. Soalnya penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk menyadari bahwa keterbukaan itu adalah kunci dalam menjalani demokrasi yang sehat. Keputusan yang diambil secara tertutup tanpa melibatkan publik hanya akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Jika memang tidak ada agenda tersembunyi dalam revisi Undang-Undang TNI, seharusnya pemerintah tidak ragu untuk membuka prosesnya kepada publik dan menjelaskan secara rinci kenapa perubahan tersebut harus dilakukan. Sebagai orang yang punya peran di pemerintahan, sebaiknya Dedi ini pakai platform dan statusnya untuk memberikan penjelasan yang berimbang, bukan justru membela rezim terus menyerang masyarakat. Ingat, kepercayaan publik adalah sesuatu yang sulit didapat dan mudah hilang begitu aja. Kalau Dedi terus membela kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap opini publik, bukan tidak mungkin dia akan kehilangan kredibilitasnya sebagai seorang public figure yang dulu dikenal sebagai orang yang sikapnya kritis dan objektif.